Manado, ibu kota provinsi Sulawesi Utara, terkenal dengan wisata kulinernya. Jajanan rumah makan dan rumah kopi mudah ditemukan di sejumlah jalan utama atau kawasan Sari Manado. Berada di jalan utama, Warkop Corner 52 Manado punya keistimewaan tersendiri. Pengunjung tak akan kesulitan memarkir kendaraan. Inilah salah satu keunggulan Warkop Corner 52 Manado. Parkirannya bisa untuk ratusan kendaraan, ucap Doni, salah satu pengunjung saat ditemui MMS News TV dan megamanado.com Rabu kemarin. Dari area parkir, pengunjung akan disambut dengan pelayanan yang ramah. Karena masa pandemi, pengunjung diwajibkan cuci tangan terlebih dahulu. Protokol kesehatan itu penting demi kebaikan bersama, ungkap manajer Corner 52 Manado Fani Longkotoy. Setelah duduk, pengunjung bisa memilih menu sesuai selera. Menunya variatif dan tentu saja dijamin enak. Hampir semua pengunjung mengaku puas dengan menu yang diracik langsung oleh chef profesional. Memang enak dan kena di lidah. Pelayanannya cepat dan tempatnya asyik, unggap Melan, karyawati salah satu bank swasta. Edwin Suma, sang owner, ternyata rajin berselancar bersama sang istri untuk menghadirkan menu yang pas di lidah di berbagai kalangan. Kami punya ciri khas dan pastinya enak, katanya. Edwin pun tengah menyiapkan panggung khusus yang nantinya akan menghadirkan grup-grup band. Semua itu demi memberikan hiburan dan layanan terbaik bagi pengunjung. Kebetulan areanya cukup besar, jadi kami buat panggung. Grup-grup band akan hadir menghibur pengunjung, ucapnya. Sementara saat ditanya mengapa nama Corner 52, Edwin menyampaikan jawaban filosofinya. Kebetulan berada di pojok atau corner. Mengapa 52? Karena kebetulan saya orang Kristen yang selalu teringat bagaimana Yesus memberi makan 5 roti dan 2 ekor ikan untuk ribuan orang. Semua puas karena enak. Dalam keimanan, itu juga kami ingin melayani dengan baik dan berharap semua pengunjung puas dengan sajian kami, kata Edwin lagi. Dari Manado, tim MMC News TV mengabarkan. Jumpa lagi dengan saya Alexander Melese dalam tayangan Alex Go. Tayangan Alex Go ini adalah selalu menghadirkan orang-orang ternama, orang-orang yang sukses, orang-orang yang mau membantu banyak orang, orang-orang yang suka mensukseskan pembangunan. Di samping saya, pengusaha sukses, Bapak Edwin Suma, pengusaha kuliner, juga usaha lain, kontraktor, dan lain-lain. Bagaimana mengelola bisnis, bagaimana mengelola kuliner di masa pandemi, kita akan berbincang dengan pemilik Corner 52, Bapak Edwin Suma. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Ya. Bisa diceritakan kok bagaimana sampai kemudian menggeluti dunia kuliner, dunia yang begitu banyak digandrungi oleh penikmat-penikmat makanan. Ya. Baik. Jadi awalnya itu saya itu kan berhubungan erat juga dengan dunia kuliner, karena saya kan memang basicnya kontraktor. Jadi ada beberapa juga kafe ternama di Kota Manado yang saya create. Seperti kalau di kawasan Megamas ya, Kabal Dining and Cafe. Saya termasuk juga creator di situ. Dan ada beberapa kafe juga ternama. Ada sempat di Marina ya? Iya, di Marina Plaza juga sudah banyak. Di mana juga sudah banyak ya? Ya, baru sebelum saya buka di sini ada Warkop Kemang juga yang di Sindulang. Boulevard 2, ya saya juga yang create di situ. Dan ini yang terakhir, tapi bukan tahun ini sebenarnya bukan ini yang terakhir, tetapi karena pandemi corona, memang kami sangat terdampak sekali karena ya seperti kita tahu sendiri bahwa pandemi ini adalah krisis global. Ya, betul. Ya, seluruh dunia merasakannya. Ya, termasuk kami juga di bisnis ini seperti itu. Jadi memang ya kami sangat sekali berharap memang dengan berdoa kepada Tuhan untuk bisa dilalukan segera ini. Pandemi ini, amin. Ini memang orang Manado kan memang suka makan kok ya. Betul. Banyak keluar rumah, banyak makan di rumah. Ini faktor ini yang kau lihat sampai juga membuat rumah makan di beberapa tempat, kuliner di beberapa tempat.
Ya betul. Jadi sebenarnya faktornya awal saya membuat itu, pertama saya berpikir saya sering buat kafe orang gitu. Kenapa saya tidak mencoba sendiri? Itu yang paling utama. Jadi saya memotivasi diri saya sendiri. Kalau saya bisa membuat tempat usaha orang lain, tentu untuk tempat usaha saya sendiri pasti bisa. Itu awal motivasinya. Akan tetapi kenapa saya memilih bidang kuliner? Karena saya itu diberikan seorang istri yang dia suka masak. Jadi kombinasi itulah yang sehingga tercipta bahwa saya bisa bangun operate. Jadi untuk nanti tukang masaknya saya tidak perlu lagi chef atau istri yang betul sekali, semua yang betul sekali. atur, ya ini ada ini rumah makan dunia kuliner di Manado kan mudah ditemui, tapi kemudian kok punya ciri khas sampai banyak juga penjual. Artinya di mana-mana yang kok kelola selalu laris. Apa tips, apa rahasianya nih kok? Sebenarnya tips yang pertama itu dan yang paling utama itu kita harus bersandar berpegang teguh kepada pemberi berkat, yaitu Tuhan. Nah, kebetulan saya percaya, saya Kristen, saya percaya Tuhan saya itu sumber berkat, Tuhan Yesus Kristus. Itu yang utama. Dan yang kedua itu kita harus jeli melihat pasar. Jadi yang pasar mau itu seperti apa? Ya kan? Jadi satu contoh, saya tidak mau berbisnis latah. Di saat orang buka masakan Minahasa, kita ikut-ikutan. Di saat orang buka ikan bakar, kita ikut-ikutan. Tetapi marilah kita harus menghidupkan atau ciri khas kita sendiri harus kita angkat. Dan itu pasti akan, kalau kita melakukan dengan tepat dan terukur, pasti akan sukses. Selalu ada ciri khas ya? Selalu ada ciri khas. Termasuk ini corner 52 dia? Ya, betul sekali. Apa ciri khasnya corner 52? Jadi ciri khas corner 52 ini yang pertama tentunya karena kita resto itu kita menyediakan minuman dan makanan yang enak. Itu yang paling utama. Terus yang kedua saya coba mengangkat nilai-nilai lokal di sini, bahwa kearifan lokal itu sekarang itu sudah banyak ditinggalkan oleh pengusaha, terutama pengusaha di Kota Manado. Mereka lebih banyak mengangkat ciri-ciri dari luar. Betul. Jadi satu contoh di sini kita sangat highly recommended itu seperti masakan. Ada, kita tahu sagu, tapi di daerah Nusa Utara itu cukup banyak orang makan karena makanan pokoknya termasuk sagu. Tapi kalau di sini saya olah sagu itu menjadi modern, saya pakai gula merah. Apa itu namanya? Namanya sagu gulmer. Jadi sagu gulmer. Nah, itu highly recommended. Dan masih banyak lagi menu-menu lokal yang saya create dan semuanya sangat bisa diterima oleh. Wah, perlu dicoba semua nanti itu kok ya. Pasti sangat highly recommended. Lalu mengapa sampai disebut corner 52? Ini juga. Memang banyak sekali dari awal yang mereka sangat. Kalau corner itu kan sendiri kan karena saya berada di pojok, di sudut. Iya, betul, sudut. Ya. Akan tetapi kalau untuk 52 itu karena kepercayaan saya ambil itu dari falsafah Alkitabiah. Jadi Tuhan Yesus pernah membuat mujizat memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti, 2 ikan. 5 roti, 2 ikan. Iya, benar. Pantas selalu diberkati kok ya. Iya, amin. Jadi corner 5. Lalu sudah berapa lama menjalani sebagai pengusaha kuliner? Pasti dong secara bisnis untung-untungan sudah terasa kok. Bisa dibocorkan sedikit berapa? Ya, kalau kita bicara keuntungan, jadi seperti restoran seperti besar begini kan kita itu investasinya yang besar. Ya, kalau untuk masalah keuntungan sebenarnya kalau kita sudah tidak menambah investasi, satu contoh, misalnya untuk panggung. Panggung itu kan tentu kita harus berinvestasi yang lainnya seperti lightingnya, soundnya, dan bahan pernak-pernik lainnya. Sehingga sebenarnya untungnya itu ke investasi. Jadi tidak bisa kita langsung rasakan dalam bentuk rupiah. Betul. Tetapi dari aset kita bertambah. Agar orang tahu bahwa dengan bisnis yang dikelola dengan baik juga. Ya, betul, bisa terinspirasi. Betul, Pak. Ya. Lalu ini kan masa pandemi kok ya, yang kok tadi disebutkan juga. Apa yang dirasakan selama masa pandemi ini? Waduh, kalau yang dirasakan sebenarnya saya sudah berdosa kalau bilang merasakan mau mati sebenarnya.
Karena ya memang kita membuat tempat ini usaha bukan hanya buat saya sendiri pribadi dan keluarga saya, akan lebih tetapi kepada semua orang yang menjadi wadah di sini untuk dia sama-sama mencari uang, ya terutama karyawan-karyawan saya. Jadi saya ceritakan awal Januari kami buka, awal tahun tanggal 2 kami buka, bulan Maret tanggal 20 kita sudah kena pandemi. Jadi kami tutup tanggal 20, sempat 2 bulan, baru kami coba lagi mulai dari bulan Mei sampai bulan ini Juli. Baru 1 bulan ya? Kurang lebih 1 atau 2 bulan, kurang lebih. Nah selama 1-2 bulan ini sudah mulai membaik kembali atau? Iya, sebenarnya saya lihat masih lebih lumayan daripada yang bulan Mei ya. Bulan Mei itu sangat sepi, tidak ada aktivitas. Karena kita juga banyak cerita-cerita dengan teman-teman, meskipun ini baru ternyata ini sangat diminati. Kata orang karena selain pengaturannya yang enak, betul. memperhatikan social distancing, tempat parkir yang begitu luas, kemudian pelayanan yang sangat baik. Memang sangat ditekankan itu ya kok. Betul. Jadi kami sangat concern dengan servis bahwa kalau orang masuk ke Warkop Corner 52 itu mereka merasa itu seakan-akan mereka itu pemilik juga tempat ini. Luar biasa. Sehingga mereka akan merasa kangen dengan Ya, karena teman-teman yang lain ini mereka baru berapa hari selalu kangen katanya kok. Betul. Ya, ini dia. Jadi apalagi sudah mulai ada apa nanti ini di muka ini? Iya, ada stage ya. Iya, ada panggung. Ada grup band juga ya, panggung. Pasti, kita punya home band, pasti. Itu nanti dihadirkan grup band masing apa dia sudah rutin atau beda-beda ini kok? Kalau normal sih kita beda-beda, jadi rutin dia tapi setiap hari dia ganti, jadi 7 hari dalam seminggu, itu setiap hari dia berbeda warna, berbeda konsep. Berapa total karyawan yang di sini kok? Kita totalnya itu normal di 35 orang. 35 orang? Iya, 35 orang. Sampai sekarang masih? Sekarang itu nggak nyampe 10 bahkan. 10? Ya 10 kurang lebih. Hari ini, jadi 25 orang lah kurang lebih dirumahkan. 25 dirumahkan? Iya. Tapi masih sering kontak-kontak dengan mantan? Iya sangat. Mereka sudah mengharapkan sekali normal sebenarnya. Iya. Jadi ketika rame akan dipanggil lagi ya? Pasti akan dipanggil itu lagi. Cuma yang khusus di corner ini kok? Betul, hanya di corner. Di tempat lain lagi. Nah, ini kan masa-masa sulit juga kok. Betul. Butuh kebijakan real dari pemerintah. Ya, apa harapan ke pemerintah untuk menyikapi kondisi? Ya, sebenarnya harapannya besar sekali terutama kepada pemerintah Kota Manado, kepada Pak Wali Kota Pak Feki Lumentut, yang kami sebagai warga Kota Manado semua terdampak dan kami tahu artinya berat betul tugasnya Pak Wali Kota terhadap dengan posisi sekarang ini yang memang keadaan yang tidak normal seperti itu. Akan tetapi kami dari sisi pengusaha sangat meminta tolong sebenarnya bahwa buatlah kebijakan-kebijakan atau regulasi yang bisa juga setidaknya melonggarkan kepada kami. Artinya kami tidak mengkritisi kebijakan yang sudah dibuat, termasuk yang kemarin ada maklumat wali kota, kami ikut karena kami warga Kota Manado yang baik. Akan tetapi kami sangat bermohon karena kami juga perlu memberi nafkah buat keluarga, dan buat karyawan-karyawan kami. Ada pengusaha lain yang ingin misalnya pajak atau retribusi dulu di pending dulu sementara. Betul. Apa kok juga yang sama? Sangat berharap karena memang kemarin sudah dengar-dengar ada stimulus kan dari pemerintah kota, itu sangat sekali diharapkan karena ini sekarang kami sudah lumpuh ceritanya, masih punya kaki tapi sudah lumpuh dalam bidang ekonomi. Jadi kami punya tempat usaha tapi ya seperti ini sekarang dilihat kan masih pengunjung masih 112 lah. Mudah-mudahan lah bisa ada kebijakan yang menyejukkan kami semua. Begitu Pak Andre. Ya betul, apalagi dengan konsep kok yang jelaskan tadi matang, ciri khas, makanan yang enak, orang berada yang sadap, maka pasti ini akan laris lagi kalau sudah new normal. Amin, mudah-mudahan Pak Andre.
Ya mungkin apa namanya? Saya akan ganti ke Pak Boleh, manajer ini. boleh. Nanti silakan. Nanti operasional bisa. Ya, Nanti terima dengan kasih manajer atas, saya. Ya, kesempatannya kok. Terima kasih banyak. Salam sehat. Salam sehat selalu. Semoga Corner 52 selalu Amin. di warga Manado. Amin. Oke. Sekarang dengan manajer Bro Fani Longkutoy. Saya panggil Bro Iya, karena benar. mungkin masih lebih muda dari kita ya, dari saya. Ya. Orang asli orang sini. Orang sini, Langon. Orang sini. Ya. Sudah lama juga bekerja di dunia kuliner. Kalau bilang lama belum juga ya. Belum juga ya. Iya. Ya. Pokoknya udahlah ada beberapa tahun untuk apa? Kelola usaha kuliner. Bagaimana sampai bisa bertemu dengan dan kemudian jadi manajer di sini? Ceritanya sebenarnya panjang ya. Ya. Soalnya waktu sebelum juga di sini ke ini tuh pernah buat bangunan untuk kuliner. Ya. Dan saya waktu lalu bekerja di situ. Ya. Dan pada akhirnya sekitaran bulan September 2019 beliau coba untuk menawarkan agar supaya bisa gabung bersama Kevin di Corner 52. Ya. Iya. Bro Fani ini kan komandannya di sini toh, artinya yang mengatur segalanya sebagai manajer. Bagaimana apa namanya? Ada nggak kesulitan selama apa namanya mengatur karyawan, misalnya karena ini masa pandemi, karyawan yang sedikit masuk, pas misalnya juga ada pengunjung banyak, bagaimana ceritanya ini di kalau masalah karyawan susah senang itu sebenarnya rutin ya didapat. ya. Yang pertama saja saya tekankan itu kepada karyawan agar supaya kita bersama tahu akan apa tugas dan tanggung jawab masing-masing. Ya. Di saat itu terlaksana, pastinya apapun dia mau rame pasti itu akan beres. Iya. Kalau misalkan ada satu orang atau dua orang saja walaupun karyawannya banyak yang tidak mau kerjasama, otomatis akan rusak untuk semuanya. Tiap malam mengadakan briefing ini. Biasanya tiap sebelum Kerja. briefing, habis itu Sudah sesudah kerja. briefing juga mengenai pencapaian perharian. Jadi kalau ada kesulitan misalnya kalau karyawan bandel dan lain-lain. Biasanya kalau karyawan bandel di sini kan semuanya itu ada juga standarnya. Oh standar ya. Ya. Jadi kalau misalkan kalian bandel pastinya dipanggil aja lah dulu. Kalau misalkan nggak bisa dengar, otomatis SP jalan ya Pak ya. Enggak juga langsung asal pecat gitu untuk karyawannya. Operasional dari jam berapa sampai jam berapa ini? Untuk sekarang sih dari jam 10 pagi sampai jam 8 malam. Jam 8 atau jam 9 lah. Menyesuaikan apa yang diinformasikan oleh pemerintah. Tapi biasanya kan nggak mungkin juga kalau orang masih duduk mau diusir kan Pak. Ya betul. Ya, jadi kami juga menyesuaikan ke pelanggan. Jadi walaupun jam 9 udah close, udah tutup, kalau masih ada pelanggan, mungkin yang teman-teman lain bisa pulang, yang stay sisa mungkin saya sama owner juga yang Ini kan tiap kali masuk kan ini kita lihat ini ada protap kesehatan yang Iya, benar. ada orang khusus di depan untuk memberi biasanya penjelasan ya. kalau ada orang yang datang ya, pelanggan yang baru datang, teman-teman waiters itu langsung sigap, langsung stay di depan pintu masuk. Nanti mereka yang akan tuntun pelanggan untuk agar supaya melalui prosesnya. Sekarang kita memberikan kesempatan kepada Bro Fani untuk silakan sampaikan sesuatu tentang corner, promosi tentang corner ke masyarakat. Silakan. Terima kasih. Ya. Untuk para teman-teman, sahabat semua yang ada mungkin di Manado dan sekitarannya, kalau misalkan mau jalan-jalan, mau stay, mau mau suasana, semua makan, coba stay aja atau datang aja di Warkop Corner. Jadi untuk pandemi sekarang,
kami buka dari jam 10 pagi sampai jam 9 malam. Kalaupun udah normal nanti pastinya akan seperti biasa dari jam 7 pagi sampai jam 12 malam. Di sini ada makanan, minuman, duduk santai, ada live musik. Mulainya untuk sekarang dari jam 5 sore sampai jam 8 malam. Mungkin itu aja. Iya, luar biasa. Jadi kaula muda, siapa saja yang pengen tempat santai yang enak, tempat santai yang tempat parkirnya luas, karena seringkali ada keluhan kalau mau pergi di suatu tempat makan, kuliner selalu bilang, aduh susah DP parkir. Sekarang parkirnya luas, nah dengan makanan yang sangat enak, pelayanan yang sangat baik, Corner 52 ini memberikan sesuatu yang beda. Inilah tempat favorit baru orang kawan. Siap. Terima kasih, Terima kasih. Bro Edwin, Bro Fani. Sukses selalu, semoga Corner selalu di hati warga Manado dan Sulawesi Utara. Amin. Kami mengucapkan terima kasih. Saya pembawa acara Alex Go mengingatkan untuk selalu menjaga protokol kesehatan. Salam sehat, Tuhan memberkati kita semua.